mengajar di bidang komunikasi, tapi saya juga bergelut di bidang komunikasi digital karena disertasi saya tentang literasi digital, khususnya membangun kurikulum untuk orang muda, content creator di media sosial. Lalu saya juga menjadi tim penulis modul untuk literasi digital dari Kominfo. Dan hari ini, sebenarnya jam ini juga, saya tuh diminta Kominfo untuk memberikan feedback terkait dengan assessment readiness of AI. Nah, tapi karena di sini ada saya izin, saya nggak bisa kasih feedback, tapi mungkin by email saja saya kasih feedback. Dan dampaknya dari keterlibatan saya di situ sebagai national assessment, saya akhirnya berkolaborasi dengan LPP membuat kurikulum AI lintas disiplin. Jadi nanti ada mata kuliah lintas prodi, semester ini baru dibuka. Kecerdasan artifisial untuk inovasi multidisiplin, ada 15 dosen berbagai macam modul. Kalau MKU kan 10 dosen berbagai macam mahasiswa, jadi 15 dosen. Baru mau running semester ini, semoga semester depan sudah lebih lancar. Kami ingin memperkenalkan pada mahasiswa, AI itu nggak hanya milik orang teknik, tapi sekarang sudah masuk ke berbagai macam ilmu. Ekonomi ada, komunikasi ada, sosial ada, gitu ya. Nah, khususnya dampaknya untuk sosial, itu yang paling penting. Nah, di sini saya ingin menyambung dari Pak Mikael. Terima kasih Pak Mikael untuk materi dasar tentang berpikir kritis, karena ini selalu saya bawakan ketika saya memberikan pelatihan untuk orang-orang muda tentang berpikir kritis di media sosial. Nah, Bapak memberikan fondasinya. Jadi tadi sebenarnya saya sekali-kali belajar gitu ya, bahwa ternyata berpikir kritis itu tidak cuma skeptis, tapi juga membangun community inquiry. Nah, saya harus cari bahasa yang orang muda bisa paham di community inquiry kayak gimana ya. Intinya apa ya? Mungkin belonging mungkin atau belonging bersama apa gitu. Nah, ini sedang mencari ke situ. Jadi nggak sekedar skeptis. Nah, ketika saya ngomongin soal medsos gitu ya, tadi benar kata Pak Mikael, ada yang namanya post-truth. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar echo chamber. Pada ikut media sosial, pada punya akun media sosial, punya ya, Instagram, Facebook, Instagram ya. Oke, nanti boleh dibantu dibuka Instagramnya, saya mau ngecek kira-kira Bapak Ibu follow siapa sih, gitu ya. Karena apa? Karena di media sosial itu ada namanya echo chamber. Jadi serba boleh ruangannya itu ya. Jadi bebas siapapun bisa beropini tanpa ada filter. Nah, maka akhirnya siapapun itu berada seperti dalam ruangan bergema. Ruangan yang banyak informasi, pandangan, opini, keras. Makanya pikiran anak-anak itu cepat terdistraksi karena saking banyaknya informasi di media sosial. Bahkan kita diarahkan untuk mengikuti pandangan tersebut. Maka sekarang tidak ada yang kebenaran itu mutlak. Tadi kata Pak Mikael, kebenaran itu mana? Kebenaran itu adalah ketika saya percaya maka saya benar. Bukan lagi ketika saya ada, ketika saya berpikir saya ada, itu adalah kebenaran. Tapi ketika saya percaya, saya benar. Karena inilah lingkaran-lingkaran, inilah kebenaran mereka. Ketika saya follow tentang misalnya akun-akun otomotif, ya kebenaran saya ada di sini. Ketika saya follow akun-akun Korea, kebenaran saya di sini. Gitu ya, dan saya nggak mau melompat untuk memfollow akun-akun yang tidak saya suka. Nah, itulah namanya echo chamber. Dan echo chamber itu adalah zona nyaman. Yang akhirnya kembali ke tadi kata Pak Mikael, ada di habitus. Makanya anak-anak sekarang sukanya zona nyaman karena media sosial mereka isinya seperti ini. Maka hati-hati, saya selalu sampaikan kepada orang muda terjebak namanya filter bubble zone. Itu apa? Filter bubble zone itu adalah ketika si netizen itu mencari informasi dan opini yang menambah keyakinannya saja. Karena apa? Karena algoritma media sosial itu mendukung itu. Ketika saya nge-log Korea, nggak mungkin di media sosial saya muncul yang akun misalnya keroncong, nggak mungkin. Kalau saya nge-log soal misalnya alat kecantikan, nggak mungkin follow media sosial saya ini bukan tentang itu. Jadi
zona nyaman lagi. Itulah akhirnya mahasiswa atau Gen Z ke bawah itu suka dengan zona nyaman. Makanya mereka terkenal kalau udah kerja kena pressure sedikit, baper. Pressure sedikit keluar. Teman saya dia punya konsultan pajak. Dia konsultasi ke saya, gimana sih cara menghadapi mahasiswa sekarang ya? Kami itu sedang kebingungan, kenapa? Ini di pressure dikit, ghosting, keluar. Gitu kan? Dikasih ini sedikit, pokoknya udah ini, makanya dikasih strawberry yang udah lembek. Nah karena apa ya? Karena media sosial. Karena mereka diadakan pada zona itu. Makanya kita yang harus mencoba beradaptasi dengan mereka. Mereka pun juga beradaptasi dengan situasi sekarang seperti apa. Nah, saya boleh nanya Bapak Ibu, di Instagramnya boleh dicek nggak? Ada fitur Explorer kan ini. Nah, boleh saya mau tahu fitur Explorernya isinya apa? Kuliner. Kuliner, oke. Ada lagi? Parenting. Parenting, oke. Berarti itu banyak like kuliner sama parenting. Oke. Pak Andre, Instagram ada nggak? Olahraga. Ada. Olahraga, oke. Ibu mau nge-like tentang olahraga juga nggak? Nggak mau. Bapak mau nge-like tentang parenting atau tentang kuliner nggak? Tadi yang olahraga. Mau nggak Pak? Nggak mau. Iya. Sudah. Kita terjebak pada filter bubble kita, zona nyaman kita. Gitu. Jadi filter bubble itu adalah ya ini, di ekspor kita ini adalah yang kita like. Dan tahu